Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 3 teks eksposisi. Subbab yang akan dibahas yaitu kebahasaan, kalimat fakta, dan opini. Baik, kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan simak videonya dengan baik. Selamat belajar. Kita mulai dari pengertian kalimat fakta. Kalimat fakta adalah suatu kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti kebenarannya. Bagaimana ciri-ciri dari kalimat fakta? Yang pertama, kalimat fakta dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Jika suatu kalimat tersebut berisi data berupa angka, maka dapat kita pastikan bahwa kalimat tersebut berupa kalimat fakta. Ciri yang ketiga, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Yang keempat, kalimat fakta bersifat objektif. Yang kelima, kalimat fakta biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W plus 1H, yaitu pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan ciri yang keenam, kalimat fakta menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan juga pernah terjadi. Jika suatu kalimat terdapat kata mungkin, akan, ingin, kira-kira, maka kalimat tersebut bukanlah kalimat fakta, tapi kebalikannya, yaitu kalimat opini. Contoh dari kalimat fakta di sini yang pertama, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, London merupakan ibu kota negara Inggris. Yang ketiga, tanggal 17 Agustus 1945 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, Mark Zuckerberg adalah pendiri jejaring sosial Facebook. Yang kelima, Real Madrid adalah klub yang menjuarai Liga Champions tahun 2016. Kalimat fakta yang keenam, Persib Bandung berdiri pada 14 Maret 1933. Dan kalimat fakta yang terakhir contohnya ada, penulis buku novel Laskar Pelangi adalah Andrea Hirata. Ya, itulah beberapa contoh terkait kalimat fakta. Semoga bisa dipahami ya. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga contoh kalimat fakta, selanjutnya yaitu kalimat opini. Kalimat opini itu apa sih? Nah, kalimat opini adalah suatu kalimat yang menyatakan pendapat, gagasan, kritik, maupun saran dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Berikutnya yaitu ciri-ciri pada kalimat opini. Yang pertama, kalimat opini bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan sesuatu. Kedua, kalimat opini berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Jadi, contohnya, kalimat opini itu akan ada kata seperti mungkin, kira-kira, ingin, rencananya, akan. Nah, seperti itu contoh dari ciri kalimat opini. Yang keempat, merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun suatu kelompok. Yang kelima, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Dan yang keenam, biasanya ditandai dengan kata-kata seperti bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Karena opini biasanya berupa tanggapan, baik kritik maupun saran, maka bisa juga terdapat kata seharusnya dan sebaiknya. Ya, itulah ciri-ciri pada kalimat opini. Nah, berikutnya yaitu beberapa contoh kalimat opini. Yang pertama,
Ruang kelasku ramai, bisa diisi 40 pasang meja dan kursi. Kenapa masih dikatakan kalimat opini? Karena kalimat tersebut masih berupa prediksi bahwa kelas ini bisa dipasang meja dan kursi sebanyak 40. Oke, jadi belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh yang kedua, pembukaan kantor KPK di daerah akan memudahkan memonitor pergerakan kasus korupsi. Nah, di sini ada kata akan ya, berarti peristiwanya belum terjadi. Yang ketiga, Soekarno adalah presiden yang hebat. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa Soekarno adalah seorang presiden memang betul, tapi di sini ada kata hebat. Nah, belum tentu semua orang setuju dengan sifat dari Soekarno ini. Yang keempat, kopi itu cocok untuk dimakan bersama kue. Nah, ini sama halnya bahwa ada yang berpendapat bahwa kopi ini cocok dimakan bersama kue, padahal belum tentu semua orang menyetujuinya. Yang kelima, tanpa cabai pedas, masakan itu kurang rasanya. Nah, bagi sebagian orang yang tidak menyukai pedas, tidak setuju dengan kalimat tersebut. Makanya masih berupa kalimat opini. Nah, contoh kalimat opini terakhir. Sebaiknya tunda saja wisata di akhir Desember karena jalanan pasti macet. Nah, di sini ada kata sebaiknya bahwa berupa saran bahwa kita menunda wisata di akhir Desember nanti karena jalanan kemungkinan akan macet. Nah, ini belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya karena peristiwanya belum terjadi. Ya, jadi itulah contoh dari beberapa kalimat opini yang memang peristiwanya belum terjadi, belum bisa dibuktikan kebenarannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah video pembahasan kali ini mengenai materi kebahasaan, yaitu kalimat fakta dan kalimat opini pada teks eksposisi. Semoga video ini bisa dipahami dan juga bermanfaat untuk menemani pembelajaran kalian. Jika masih ada pertanyaan, sila sampaikan di kolom komentar atau bisa bertanya melalui WA Miss Elza. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu lagi di video materi selanjutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.